Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Dwi Cahyo Nababan. Saya perwakilan dari kelompok 14 dan rekan-rekan saya Idris Putra Tuguan, Bob Valentino dan juga Pedro Stella Mario. Di sini membuat proyek yaitu AI Image Generator, yang dimana proyek ini pembuatan aplikasi web sederhana yang memungkinkan pengguna mengubah deskripsi teks menjadi gambar digital menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Aplikasi ini dibangun dengan HTML, CSS, dan juga JavaScript, serta terhubung ke layanan API AI eksternal seperti DALL-E atau Stability AI. Langsung saja ke programnya. Di sini saya akan membahas HTML terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian head yang ini menetapkan karakter itu UTF-8 dan metaname ini sebagai responsive di perangkat mobilenya, dan title ini ya judul di web tersebut yaitu AI Image Generator. Dan bagian body di sini dari header, class header itu menampilkan logo dan judul aplikasi, dan ada theme toggle untuk menggantikan mode terang atau gelap. Nah, di bagian from action, class from form ini itu sebagai formulir input utama yang terdiri dari ini tekstur ini, yang ini tempatnya itu untuk menulis deskripsi gambar yang akan digenerasikan di AI seperti ini. Nah, untuk tombol acaknya itu, tombolnya itu diatur di sini yang untuk menampilkan prompt acak atau fitur tambahan jika dihubungkan dengan JavaScript. Nah, jadi ini drop down pilihan. Jadi pengguna itu bisa memilih model AI-nya. Itu kami menggunakan dua jenis model, yaitu Stable Diffusion XL dan Realistic Diffusion F4. Nah, di sini juga ada jumlah gambarnya. Aspek rasionya di sini ada 1:1, 16:9, 9:16 dan ini tombol generatornya menjalankan proses pembuatan gambar menggunakan API AI saat diklik. Nah, seluruh ini galeri gambar yang tempat menampilkan hasil gambar yang digenerate oleh AI. Nanti kita tunjukkan. Nah, script AI JS ini, JavaScript ini untuk menghubungkan ke file AI JavaScript yang ini dan mengatur hasil gambar ke galeri grid dan juga menangani tema gelap. Seperti itu. Lanjut ke JavaScript. Jadi ini merupakan pendefinisian elemen DOM, yang dimana semua elemen HTML penting disimpan dalam variabel agar mudah digunakan. Jadi ini gunanya itu untuk tombol tema gelap dan terang, dan formulir input from, drop down model, jumlah gambar rasio, galeri tempat gambar yang akan ditampilkan maka akan diatur di sini semua. Dan ini untuk autentikasi ke API Hugging Face. Nah, kami menggunakan autentikasi dari API Hugging Face, yang dimana kita buka webnya. Nah, dari sini kami menggunakan API-nya. Di dark mode simpan ke local storage. Jadi ini semua gunanya itu untuk fungsi IFE. Yang kedua itu mengecek apakah user menyukai dark mode dari browser atau local storage, dan mengatur tema sesuai preferensi pengguna saat halaman dimuat. Nah, jadi lanjut ke toggle dan drag mode.
Nah, ini gunanya untuk menyimpan preferensi tema. Kalau local storage mengubah icon bulan menjadi matahari seperti ini ya. Lanjut fungsi rasio gambar. Jadi dari sini sampai bawah itu, ini fungsinya itu mengubah rasio. Misal jadi 1:1, 16:9, 9:16 menjadi ukuran lebih dari tinggi. Dan gunanya itu untuk ukuran disesuaikan agar tetap proporsional dan kelipatan 16. Bagian ini setelah gambar selesai dibuat, mengganti spinner dengan gambar hasil AI dan menambahkan tombol download untuk tiap gambar. Nanti kita praktekkan. Nah, fungsi utama generate image. Nah, jadi di sini gunanya itu untuk mengakses endpoint Hugging Face berdasarkan model yang dipilih. Nah, setelah itu kirim data, prompt, ukuran gambar, lebar dan panjang, dan parameter tambahan. Nah, menangani error itu jika API gagal, lalu tampilkan pesan gagal. Di bagian ini gunanya apa? Untuk membuat placeholder kartu gambar sebanyak image count. Jadi setiap kartu menampilkan spinner dengan tulisan generating dan kemudian memanggil fungsi generate image. Nah, di sini semua itu untuk menangani submit form dan juga tombol acak. Seperti itu. Nah, untuk CSS-nya mungkin tidak perlu kita bahas. Ini untuk warna aja dan tampilan mempercantik webnya. Nah, jadi kita coba simulasikan. Jadi ketika kita ingin membuat gambar apa yang ingin kita mau, contohnya kucing. Nah, kita pilih model mana kita gunakan. Saya akan menggunakan stable diffusion. Image itu satu aja. Aspirasinya itu 9. Nah, kita picit generate. Nah, maka akan ada tampilannya seperti ini. Contoh lain bisa kita buat seperti ini. Nah, ini contoh lain dalam penggunaan aplikasi web AI-nya. Sampai sini saja untuk penjelasan pemrogramannya dan juga tampilan dari programnya. Untuk video jurnal dan juga untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian jurnal, mini riset dan rekayasa ide. Yang pertama pada bagian jurnalnya, untuk bagian abstraknya di sini menggunakan perkembangan AI yang mendorong kemajuan signifikan dalam bidang pencitraan digital, khususnya melalui teknologi AI Image Generator. Yang pertama, pada bagian pendahuluan, AI telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir yang melampaui batasan sebelumnya hanya bersifat teoritis dan eksperimental. Salah satu cabang dari AI yang kini mendapatkan perhatian luas adalah teknologi pembangkitan media. Untuk bagian tinjauan pustakanya, yang pertama di sini kami menggunakan model generatif dalam AI Image Generation, yang dimana artinya adalah merupakan jenis algoritma pembelajaran mesin yang dirancang untuk mempelajari distribusi data dan menghasilkan data. Yang kedua, mengenai aplikasi dan implikasi, maksudnya penggunaan AI Image Generator ini telah berkembang pesat dalam berbagai domain aplikasi. Di industri kreatif, teknologi ini digunakan untuk menghasilkan aset visual dengan cepat dan efisien. Yang selanjutnya ada hak cipta dan regulasi untuk menawarkan potensi yang besar. Penggunaan teknologi ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan etis dan legal. Selanjutnya ada metode penelitian.
Metode penelitian, di sini kelompok kami sudah memaparkan flowchartnya. Yang pertama ada studi literatur, perumusan masalah dan tujuan, pengumpulan data, pemrosesan data, analisis deskriptif, pemilihan model generatif, penelitian, pelatihan, evaluasi hasil, analisis, dan kesimpulan. Selanjutnya hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada hasil pelatihan model. Nah, setelah kami melalui proses pelatihannya dengan menggunakan beberapa jenis model AI Image Generator, kami menemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam hal kualitas gambar yang dihasilkan oleh masing-masing model. Model yang menggunakan arsitektur GAN atau Generative Adversarial Networks mampu menghasilkan gambar dengan detail visual yang sangat baik, terutama ketika objek yang dihasilkan memiliki bentuk yang sederhana dan latar belakang yang relatif homogen. Selanjutnya ada evaluasi kualitatif dan kuantitatif. Untuk evaluasi kuantitatif terhadap performa kedua model AI Image Generator dilakukan menggunakan metrik Frechet Inception Distance atau FID yang merupakan salah satu standar utama dalam mengukur kualitas gambar hasil generatif. Yang selanjutnya diskusi hasil evaluasi. Setelah mendapatkan perbedaan hasil evaluasi, diperoleh kedua jenis model AI Image Generator yaitu GAN dan Diffusion Model memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai keunggulan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Meskipun GAN mampu menghasilkan gambaran dengan detail visual yang cukup baik, terutama pada objek-objek yang memiliki bentuk sederhana dan latar belakang yang relatif homogen, model ini menghadapi kendala signifikan ketika dihadapkan pada tugas menghasilkan gambar dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Untuk kesimpulan dan saran kami, disarankan agar fokus pada optimasi efisiensi komputasi dari diffusion model agar dapat digunakan secara lebih luas, terutama pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Nah, untuk mini risetnya di sini, yang pertama sudah seperti yang tadi ada pendahuluan, yang dimana perkembangan AI ini telah merambah berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang seni visual dan desain. Untuk latar belakangnya, karena munculnya model AI seperti DALL-E ini, Midjourney dan lainnya, kami memanfaatkan API untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi web. Namun masih banyak pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknik kesulitan untuk membangun aplikasi tersebut. Oleh karena itu, di dalam proyek ini kami mencoba membuat sistem semacam menggunakan teknologi dasar web. Rumusan masalahnya membangun sebuah aplikasi web sederhana yang mampu mengubah deskripsi teks menjadi gambar menggunakan teknologi AI. Apa saja teknologi dan bahasa pemrogramannya, bagaimana cara mengintegrasikannya, bagaimana cara menghasilkan gambarnya, dan apa saja kendalanya. Tujuannya membangun sebuah aplikasi AI Image Generator berbasis web, mengaplikasikan bahasa pemrograman web, mengintegrasikan API Text to Image, mempermudah pengguna untuk mengubah ide, dan memberikan contoh nyata penggunaan AI dalam bidang pengembangan aplikasi web. Nah, untuk tinjauan pustakanya di sini bagian pertama itu di sini kami menjelaskan bagian HTML, CSS dan JavaScript. Nah, HTML di sini kami gunakan untuk membuat dan menentukan struktur dasar dari sebuah halaman web. Melalui HTML, elemen-elemen seperti judul, paragraf, gambar, tautan, tabel, dan berbagai komponen lainnya dapat ditata dan ditampilkan dalam sebuah kerangka yang sistematis. Sementara itu, CSS atau Cascading Style Sheets berfungsi untuk mempercantik tampilan dan memperbaiki estetika visual dari halaman web. Selanjutnya ada JavaScript yang bertugas untuk mengatur interaksi dinamis dan logika pemrograman di dalam aplikasi web. Ketiga teknologi ini merupakan fondasi utama dalam pengembangan web modern. Mereka bertiga ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan halaman web yang tidak hanya fungsional dan terstruktur, tetapi juga menarik dan interaktif. Selanjutnya ada
text to image AI, yang dimana maksudnya adalah ini merupakan sebuah teknologi berbasis AI yang memungkinkan kita sebagai pengguna bisa menghasilkan gambar digital secara otomatis hanya dengan memasukkan deskripsi dalam bentuk teks. Di sini contohnya sudah dijelaskan dalam project yang dijelaskan tadi. Selanjutnya ada API atau Application Programming Interface, yang merupakan sebuah antarmuka atau perantara yang memungkinkan satu sistem perangkat lunak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem perangkat lunak lainnya secara terstruktur dan efisien. Untuk metodologi dan perancangan sistemnya, yang pertama kami harus menganalisis kebutuhan. Yang pertama yaitu memiliki antarmuka untuk menerima input teks. Yang kedua terhubung dengan layanan AI. Yang ketiga menampilkan hasil gambar. Untuk desain sistemnya kami membutuhkan tiga program, yaitu front end atau HTML, CSS, JavaScript, API AI atau text to image, dan logika pemrosesan. Untuk implementasinya, pada bagian HTML digunakan untuk membangun struktur dasar halaman, CSS digunakan untuk membuat tampilan antarmuka menjadi menarik, dan JavaScript untuk mengambil input pengguna. Pada bagian pengujian, yang pertama kami untuk tujuan pengujian ini untuk memastikan aplikasi dapat menerima input teks dengan benar, menjamin sistem dapat mengirimkan permintaan ke API dan menerima hasil tanpa error, memastikan gambar dapat dihasilkan, dan menguji kecepatan respon. Hasil penelitian kami yang pertama yaitu sistem mampu dalam memproses deskripsi teks. Yang kedua, relevansi dan kesesuaian gambar. Yang ketiga, kestabilan aplikasi dan responsivitas antar perangkat. Untuk saran kami di sini, setelah menyelesaikan pengembangan dan pengujian proyektor image ini, kami menyadari sistem kami sudah berjalan dengan baik secara umum, tetapi masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk menjadikannya lebih optimal. Pertama, dari sisi keamanan, bahwa penyematan API key langsung di dalam file JavaScript frontend cukup risiko. Kedepannya kami berencana untuk memindahkan proses pemanggilan API ke sisi backend agar kunci API tidak terekspos secara publik. Selanjutnya untuk proposal penelitian atau rekayasa ide. Yang pertama untuk pendahuluannya dan rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana cara merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi web, teknologi serta bahasa pemrograman apa yang dibutuhkan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghubungkan API dari layanan AI ke dalam sistem aplikasi berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Tujuan kami di sini untuk membangun aplikasi AI Image Generator, mengintegrasikan layanan API, mengaplikasikan HTML, CSS, dan JavaScript, memberikan kemudahan pengguna dalam menghasilkan visual digital dari teks, dan memberikan contoh praksis penggunaan teknologi AI. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada bahasa pemrograman, yang dimana terdapat HTML, CSS, JavaScript. Yang kedua ada layanan API yang terdapat OpenAI atau DAL-E atau Stability AI. Yang ketiga ada perangkat keras atau laptop dengan koneksi internet dan browser atau Chrome dan semacamnya. Yang keempat, perangkat lunak pendukung atau VS Code untuk source code-nya, Postman untuk uji API, dan GitHub untuk repository proyek online. Untuk pengumpulan datanya, yang pertama kami ada menggunakan studi literatur, yang kedua ada eksperimen langsung dan observasi hasil. Sekian dari presentasi hasil dari project
jurnal mini riset, dan rekayasa ide kami. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.